Halo semuanya, perkenalkan saya Azahra Nursanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen public speaking. Public speaking bukan hanya tentang menyampaikan suatu informasi, tetapi lebih kepada bagaimana menyajikan sebuah pembicaraan, sehingga pendengar tidak hanya memahami tetapi juga menikmati materi yang kita sampaikan. Ibarat makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga lezat dan penampilannya yang memikat. Selanjutnya yang harus disadari dalam public speaking. Penting untuk menyadari bahwa kita sedang menyuguhkan suatu pesan di hadapan banyak orang. Selain itu, kita harus menyadari sedang berinteraksi dengan berbagai karakter dan sikap orang yang berbeda. Pembicaraan bertujuan untuk menginformasikan, menggerakkan audiens untuk melakukan suatu tindakan, menghibur, dan mempersuasi audiens. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam public speaking. Dalam mempersiapkan public speaking, penting untuk memastikan keseimbangan antara persiapan fisik, psikis, dan materi. Yang pertama, persiapan fisik. Mulai dari istirahat yang cukup, olahraga, dan memilih pakaian dan aksesoris yang menunjang penampilan. Yang kedua, ada persiapan psikis. Harus mempersiapkan mental yang kuat dengan menghindari pemikiran negatif tentang audiens, serta menganggap diri Anda adalah bintangnya. Yang ketiga, ada persiapan materi, yaitu mencari informasi dan background audiens, memilih tema yang menarik yang sedang menjadi bahan perbincangan, membuat kisi-kisi penting dari materi yang akan disampaikan kepada audiens, berlatih untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Dan yang terakhir, kuatkan materi dengan menambah literatur atau referensi penting yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada cara menentukan topik pembicaraan. Dalam menentukan topik pembicaraan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan ide, kemudian seleksi ide yang relevan untuk dijadikan topik pembicaraan, lalu fokus pada topik pembicaraan, menetapkan tujuan umum yaitu informasi, persuasi, dan hiburan, atau menggerakkan audiens ke tindakan. Merumuskan tujuan spesifik dari pembicaraan, menyusun statement atau pernyataan, dan terakhir mengumpulkan serta mengevaluasi informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada analisa audiens. Dalam analisa audiens, penting untuk memahami demografi mereka seperti usia, jenis kelamin, etnisitas, pendidikan, status ekonomi, dan keanggotaan dalam kelompok. Pembicara juga harus mempertimbangkan kebutuhan audiens, serta psikologis mereka, termasuk nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku. Berikutnya ada perkenalan. Dalam perkenalan, lakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian audiens, seperti menceritakan lelucon, mengejutkan audiens dengan memukul meja pembicara, membuat suara keras, mengajukan pertanyaan, dan lain-lain. Namun, jangan melupakan tujuan pembicaraan yang akan disampaikan. Selanjutnya ada penyampaian materi. Dalam menyampaikan materi, Anda perlu memperhatikan penampilan, harus percaya diri dan yakin dengan apa yang akan disampaikan, tebarkan senyuman, bangkitkan semangat ketika sedang berbicara, memakai bahasa yang benar, jelas, spesifik, familiar, dan santun, mengontrol suara dengan kecepatan dan jeda, hubungan dan perubahan nada suara, pengucapan dan pelafalan. Perhatikan juga bahasa tubuh yang meliputi mimik wajah, gestur seperti gerak, isyarat, dan sikap, menjaga etika publik dengan tidak tertawa terbahak-bahak, tidak membuka baju, tidak menuding audiens, tidak mengeluarkan kata-kata porno, umpatan, makian, dan sejenisnya. Pembicara juga harus low profile, tidak arogan, namun berwibawa. Berikutnya ada evaluasi.
Saat berbicara di depan audiens, Anda bisa mengevaluasi tentang apa yang Anda sampaikan dengan melihat respon yang ditujukan audiens terhadap pembicaraan Anda. Tetapi, Anda harus berhati-hati karena dapat mengganggu pikiran jika tidak mampu mengelolanya. Setelah selesai berbicara, dengarkan kesan audiens, tetapi jangan 100% percaya dengan tanggapan mereka. Kekurangan yang terjadi harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang pada pembicaraan berikutnya. Anda harus ingat bahwa kesuksesan membutuhkan banyak latihan dan jam terbang yang tinggi. Dan untuk menjadi pembicara yang baik, Anda harus mengerti dengan siapa berbicara, mengetahui apa yang audiens inginkan, memuaskan audiens dengan ide-ide kreatif dan solusi efektif, serta menerapkan metode penyampaian yang disukai oleh audiens. Selanjutnya ada cara agar topik yang Anda bicarakan tidak dilupakan dan berkesan bagi audiens. Yang pertama, buatlah simpulan dari apa yang telah Anda sampaikan. Ringkas beberapa poin utama dari pembicaraan melalui penggunaan cerita yang memberikan dampak emosional. Terakhir, berterima kasih kepada audiens yang telah memperhatikan selama pembicaraan berlangsung. Nah, itu dia materi mengenai komponen public speaking. Semoga video pembahasan materi kali ini bisa membantu kalian dalam public speaking. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. See you guys in the next video. Bye!